Pulau Madura memang terpencil, bahkan terisolir dari lingkungan sekitarnya. Meski begitu, orang-orang Madura memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan keluarga kerajaan di tanah Jawa dari masa ke masa. Salah satunya adalah Joko Tole. Ia memiliki kisah cinta dengan salah satu putri Raja Majapahit, yaitu Dewi Retnadi. Pada mulanya, Joko Tole hanyalah seorang anak angkat seorang empu bernama Empu Keleng yang tinggal di pedalaman Sumeneb. Dari sang ayah angkat, Joko Tole tumbuh menjadi pemuda yang berbakat di bidang teknologi penempaan besi logam. Suatu hari, Raja Majapahit memanggil seluruh empu ke istana untuk menyelesaikan proyek pembuatan pintu gerbang raksasa. Rupanya, desain pintu gerbang raksasa tersebut sangatlah rumit, sehingga lama sekali selesainya. Para empu yang datang dari berbagai penjuru kerajaan bahkan mulai banyak yang kewalahan. Tidak sedikit pula di antara mereka yang kemudian jatuh sakit. Kabar ini pun sampai ke telinga Joko Tole. Maka berangkatlah Joko Tole ke istana Majapahit. Di perjalanan banyak rintangan dialami Joko Tole. Maklum, selain usianya yang masih sangat muda, perjalanan menuju istana Majapahit itu pun masih merupakan yang pertama kali baginya. Beruntung, ia bertemu dengan pamannya, yaitu Adirasa di daerah Pamekasan. Sang paman ternyata ahli arsitektur. Darinya, Joko Tole diajari teknik-teknik rahasia untuk menyelesaikan proyek pintu gerbang Majapahit. Setelah semuanya siap, Joko Tole kembali melanjutkan perjalanan menuju istana Majapahit. Di istana kerajaan Majapahit, sudah banyak para empu yang terkapar. Joko Tole segera tampil untuk mengatasi situasi. Meski ayah angkatnya keberatan, Joko Tole meyakinkannya bahwa ia cukup memiliki kemampuan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kepada Empu Keleng, Joko Tole berbisik bahwa ia memiliki kunci rahasia untuk menyelesaikan pintu gerbang yang rumit itu. Sang ayah angkat pun terpaksa hanya manggut-manggut. Waktu terus berjalan, para empu semuanya berdebar-debar. Mereka sama-sama khawatir Joko Tole bakal gagal menyelesaikan, terutama Empu Keleng. Ia sangat cemas. Jika sampai Joko Tole gagal, maka bukan mustahil nantinya ia akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi siapa sangka proyek prestisius Raja Majapahit yang sangat rumit itu ternyata mampu terselesaikan oleh tangan dingin Joko Tole. Para empu bersorak, bertepuk gembira. Kini mereka telah lepas tanggungan yang sangat berat. Atas keberhasilannya yang jenius itu, Prabu Brawijaya, yaitu Raja Majapahit, membanjiri Joko Tole dengan hadiah-hadiah yang sangat besar. Setelah selesai proyek pembuatan pintu gerbang, Joko Tole ternyata tidak pulang ke Sumeneb. Ia lebih memilih untuk membangun karirnya di Majapahit. Puncak karirnya ketika Prabu Brawijaya mengangkatnya sebagai patih muda. Suatu waktu, penguasa daerah Blambangan membangkang. Prabu Brawijaya kemudian memerintahkan Joko Tole dan patih senior untuk menumpasnya. Tugas itu berhasil dengan gemilang. Pembangkangan Adipati Blambangan dapat ditumbangkan.
Demikianlah Sang Prabu yang sejak awal sudah terpikat dengan sosok Joko Tole, akhirnya hatinya luluh. Sebagai tanda kebanggaan dan hatinya yang senang, Joko Tole kemudian dinikahkan dengan salah seorang putrinya yang bernama Dewi Retnadi. Pesta pernikahan pun dirayakan besar-besaran. Tak lama setelah itu, Joko Tole pulang ke kampung halamannya di Sumeneb, memboyong serta istri tercintanya. Sementara itu, Joko Tole juga telah diberitahu pamannya bahwa ia sebenarnya adalah cucu Raja Sumeneb. Karena itu, ia diminta sang kakek untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan Keraton Sumeneb.